Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua. Berjumpa dengan kami dalam acara UMPWR menuju Ramadan. Kali ini dengan tema mau puasa harus gimana. Untuk kesempatan pertama ini kami bersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Nif'an Nazudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak terasa Ustadz? Lebaran Ramadan puasa tinggal 11 hari lagi. Besok sudah hamin 10. Kayaknya baru kemarin saja Idul Fitri kumpul-kumpul sama keluarga. Sudah mau puasa lagi. Kalau mau puasa begini itu persiapan apa sih Ustaz yang harus kita lakukan? Kalau misalnya kita mau ketemu Pak Presiden aja, kita kan persiapannya kan pakai jas yang necis, ketemu Presiden jam 8, jam 6 udah datang gitu ya. Nah, kita mau berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Apa saja nih Pak Ustadz yang perlu kita persiapkan? Harus gimana sih? Terima kasih. Pertama yang perlu kita persiapkan adalah kita harus pastikan memasuki bulan Ramadan ini hutang-hutang puasa kita sudah lunas. Hutang-hutangnya sudah lunas. Hutangnya harus sudah lunas. Hutang puasa itu ada dua macam. Hutang puasa yang harus dibayar puasa dan hutang puasa yang dibayar dengan fidyah. Diqadha atau difidyah gitu ya? Diqadha atau difidyah. Yeah. Yang hutang puasa yang difidyah dulu ya, itu ibu hamil, menyusui, orang yang sakit berat, menahun, orang yang sudah tua, uzur usia, dan berdasarkan tuntunan Ramadan di buku yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Ramadan ini termasuk para pekerja keras seperti pekerja tambang, supir yang setiap hari melaksanakan pekerjaannya antar kota, antar pulau, jarak jauh yang seperti itu kategori yang kalau dia meninggalkan puasa dibayar dengan fidyah. Bisa dibayar dengan fidyah, tidak harus qadha gitu nggih. Jadi kedua, yang hutang puasa yang harus dibayar puasa atau diqadha, yaitu orang yang haid, orang yang sakit ringan, dan orang yang bepergian. Safar. Yang kedua ini yang diganti dengan qadha ini tidak bisa diganti dengan fidyah. Harus diganti dengan puasa. Harus diganti puasa. Maka dipastikan masih ada 10 hari ini bagi yang belum lunas hutang puasa yang diqadha tadi harus dilunasi. Kalau yang bagi yang fidyah itu kami kira mudah nggih. Kurang misalkan 20 hari bayar fidyah sehari selesai. Yang penting ada rezeki, ada uang untuk membeli beras untuk dibayarkan fidyahnya itu. Nah, yang agak harus diperhatikan ini adalah yang harus diqadha itu. Karena sekarang hanya tinggal 10 hari. Maka mohon maaf bila masih ada yang hutangnya belum lunas lebih dari 10 hari. Itu bagaimana? Nah, yang hutang puasa yang harus diqadha dan kemudian melewati puasa lagi gitu. Melompati gitu ya. Melompati. Ini bagi teman-teman yang punya kasus seperti ini, hutang puasa yang melewati atau melompati Ramadan. Sudah datang Ramadan tapi belum lunas hutangnya. Itu di buku ini halaman 57 dituntunkan bahwa bagi teman-teman saudara-saudara yang punya kasus seperti itu, hutang puasa yang sampai melompati Ramadan lagi, itu tuntunannya adalah selepas Ramadan. Jadi misalkan kalau sampai saat ini masih punya hutang puasa 15 hari. Padahal sekarang tinggal 10 hari lagi. Maka yang 10 dibayar sekarang, bulan Sya'ban ini, yang 5 hari lagi, karena ngelempati Ramadan ini, dia tidak hanya dibayar puasa saja, tapi double puasa dan fidyah. Oh begitu. Okay. Jadi misalnya ada
Yang wajib qada itu tadi 15 dibayar Sya'ban ini masih 10 hari, ya, bisa di ya. 10 hari, masih sisa 5 hari. Itu yang 5 hari besok dikerjakan double. Selepas Ramadan ini masuk bulan Syawal atau nanti ke sana lagi, itu 5 hari itu plus dengan 5 fidyah. Double gitu. Double. 1 hari puasa plus dengan 1 fidyah yang 6 on itu kalau di 6 pakai gram, pakai gram per hari. Per hari. Jadi 5 hari plus 6 on kali 5. 6 on kali 5. Jadi kalau fidyah itu besarannya 6 on ya. 6 misalnya on. kita 1 mud itu kalau takaran di dalam teks hadis itu mud. Mud itu kalau di Indonesia hampir disepakati 6 on. Berarti kalau punya hutang puasa kemudian belum kebayar sampai melewati Ramadan lagi itu double. Jadi qada dan fidyah. Dengan fidyah itu 6 on makanan pokok atau beras ya. Beras. Kalau kita bulatkan sekarang 1 kilo gitu juga apa-apa ya, Pak? Boleh. Jadi 6 itu mud itu batasan minimal. Ya. Kalau dia mau dilebihkan boleh. Jadi misalnya 15.000 beras 15.000, berarti per hari 15.000 atau dikalikan 3. Jadi kita jangan hitung uangnya, berasnya. Berasnya kalau mau memberi beras itu 6 on. Tapi kalau mau mengasih uang itu tidak dikruskan dengan beras 6 on itu. Tapi dengan orang sekali makan itu berapa gitu. Sekali makan? Sehari makan itu berapa? Oh, sehari makan ya? Iya. Berarti misalnya jadi bukan hanya nasi tapi plus dengan lauknya. Ya, dagingnya, ayamnya. Jadi pilihannya seperti itu. Kalau mau fidyah itu kalau beras 6 on atau ngasih makan mateng, nasi plus lauk. Kalau tidak, ngasih uang itu disetarakan dengan yang nasi lauk tadi yang sudah makanan matang itu. Makanan matang sama uang itu hitungannya 1 kali makan atau 1 hari makan? Satu hari makan. 1 hari berarti 3 kali makan gitu ya? Kalau kebiasaannya dia 3 hari 3 kali makan ya 3 kali makan. Oh begitu. Berarti tadi untuk masalah yang boleh difidyah itu ya Pak ya? Kalau nggak punya uang juga boleh diqada gitu ya? Atau harus fidyah mutlak? Kalau fidyah itu ketentuannya lebih ringan ya, lebih ringan. Jadi maksudnya kan misalnya nggak punya rezeki nih, mau bayar fidyah, ternyata juga nggak punya uang, terus mau diqada boleh dia. Boleh. Berarti termasuk tukang bangunan, termasuk yang pekerjaan berat ya Pak? Pekerja berat. Tukang bangunan. Iya, karena kalau dia sehari-hari seperti itu, setiap hari kerjanya seperti itu. Terus kapan dia mau bayarnya dengan puasa gitu loh. Itu di sini dicantumkan seperti itu. Jadi yang termasuk kategori fidyah itu adalah termasuk saudara-saudara kita yang bekerja berat, supir, tukang bangunan, tukang beca, orang yang bekerja di tambang mineral, tambang macam-macam itu yang kerja berat gitu. Bisa difidyah. Maksudnya ibu hamil. Ibu hamil menyusui itu ya fidyah. Itu bisa difidyah. Walaupun di sumber lain mengatakan jika khawatir terhadap bayinya. Kalau di majelis tarjih ini tidak dirinci seperti itu karena berdasarkan keumuman riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi menurut riwayat sahabat Ibnu Abbas itu ibu hamil dan menyusui itu kategorinya termasuk orang yang disebutkan di dalam ayat puasa ya yang tidak kuat itu, maka dia membayar fidyah. Jadi kategorinya langsung bayar fidyah itu. Tanpa dirinci untuk ibunya atau untuk bayinya tidak begitu. Selanjutnya selain harus membayar utang-utang puasa sebelumnya, apalagi Ustaz yang perlu kita persiapkan? Sekarang sudah mulai beberapa lembaga, beberapa ormas mengeluarkan jadwal imsakiyah. Jadi jadwal imsakiyah itu ya sebenarnya itu jadwal sholat, bukan jadwal khusus puasa, jadi jadwal sholat. Tapi karena di dalam jadwal sholat itu puasa itu karena definisinya adalah menahan diri dari makan minum dan segala hal yang membatalkan pahala puasa, makan minum membatalkan puasa dan pahalanya sejak terbitnya fajar, adzan subuh sampai maghrib. Itu karena ada adzan terbitnya fajar itu subuh sampai maghrib itu, maka kemudian
Jadi jadwalnya mengikuti jadwal sholat. Jadi harus dipastikan, mohon maaf, di rumah kita tersedia jadwal itu, kemudian jam yang kita miliki, baik itu jam dinding atau jam tangan, arloji, atau jam yang ada di HP, itu harus kita pastikan kebenarannya. Maksudnya tepat begitu. Nah itu, karena mohon maaf, kalau puasa itu tidak boleh, memulainya tidak boleh lebih dari jadwal awalnya terbit fajar itu. Jadi kalau terbit subuh gitu ya Pak? Ya, kalau subuh jam 4 tidak boleh lewat gitu. Tidak boleh lewat. Sebaliknya maghribnya itu ada tuntunan kita menyegerakan berbuka. Menyegerakan. Sekalipun begitu kita tidak boleh juga mendahului. Kalau maghribnya jam 6, sebelum jam 6 sudah buka, maka harus tepat itu. Itu kemudian kita juga mohon maaf di jadwal imsakiyah itu ada kolom namanya imsak. Imsak ini di beberapa waktu terakhir ini di media sosial dikatakan bahwa puasa itu memang mulainya dari subuh, jadi bukan dari imsak. Itu adzan Allahu Akbar itu langsung berhenti, stop makan. Itu menurut pemahaman sebagian orang begitu. Tetapi mohon maaf, tidak juga persis seperti itu. Maka kemudian ahli falak, ahli hisab yang membuat jadwal imsak itu kemudian diberi waktu, jarak antara imsak dengan sahur itu adalah 10 menit. Itu jadi itu diperkirakan itu. Prakteknya sekarang dihitung sekarang di 10 menit waktu kita. Nah, jadi mohon maaf, imsak ini sekali lagi bukan bid'ah ya, jadi bukan barang baru. Bahwa memang puasa itu dimulai dari adzan subuh itu betul, tapi prakteknya Rasulullah itu begitu. Nah sekarang kalau kita di Muhammadiyah itu Pak, subuhnya itu kan plus 8 menit. Plus 8 menit. Ya berarti kita patokannya itu kan. Patokannya itu. Nah misalnya kita di rumah nih, sahur, masjid di sekitar kita udah adzan, itu kan jam kemenak. Sedangkan di keyakinan kita kan subuhnya masih 8 menit lagi. Tapi di sisi lain kita sudah dengar adzan. Nah itu gimana? Apakah melanjutkan boleh sahur atau gimana? Di satu sisi sudah mendengar adzan, tapi di sisi lain di jam kita kan masih 8 menit lagi subuhnya. Boleh. Jadi mohon maaf, nanti dilihat jadwal yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah ini kan sudah ada konversi waktu subuh itu plus 8 menit. Mohon maaf, waktu 8 menit ini di Indonesia Muhammadiyah ini memang termasuk yang yang pertama-tama begitu secara resmi sebagai organisasi. Tapi kalau di Asia Tenggara, Malaysia itu sudah lebih dulu menambah 8 menit itu. Malaysia sudah lebih dulu. Nasional ya? Secara nasional, secara negara sudah keluar perintah dari Mufti Kerajaan untuk menambah waktu 8 menit. Jadi hasil Munas Tarjih di Gresik menambah waktu 8 menit itu termasuk diantaranya sebagai tanggapan karena ini sudah direspon oleh beberapa negara tetangga kita. Jadi Malaysia itu sudah beberapa tahun yang lalu mengawali dengan itu. Jadi mohon maaf, jadi kita yakin dan mantap berdasarkan perhitungan ahli falak, subuh kita kemudian diteliti ulang itu memang ditambah 8 menit. Jadi selisihnya 8 menit. Kalau teman-teman azan, kita masih ada waktu 8 menit bagi yang mohon maaf yang belum sahur. Yang belum sahur masih boleh. Tapi kalau yang tadi yang sudah bangun, sekali lagi jarak antara sahur dan imsak itu 10 menit tadi itu. Jadi masih boleh walaupun dengar adzan yang tetangga kita itu ya. Boleh. Bagi yang belum sahur. Dua poin itu ya Pak. Jadi membayar hutang-hutang puasa, kemudian menyiapkan jamnya itu benar-benar tepat dari jadwal yang kita punya begitu. Di samping mohon maaf persiapannya lebih penting lagi, harus kita persiapkan fisik kita karena puasa ini adalah termasuk ibadah fisik. Kita jaga kesehatan, atur pola makan, jangan sampai nanti kita masuk bulan Ramadan malah kita mohon maaf datang fisik kita menurun sehingga kita tidak mampu melaksanakan ibadah. Ya harus benar-benar sehat, fisiknya harus dijaga sehingga kita itu masuk bulan Ramadan fit, bisa full, terutama terutama yang laki-laki bisa full 30 hari ya. Kalau yang perempuan kan ada halangan. Kemudian kita masuk ke kalau bulan Ramadan kan bisa ada salat malam
Salat malam. Ya, salat malam. Bedanya apa Ustadz? Salat malam di malam-malam biasa dengan yang di Ramadan? Bedanya apa ya? Kalau di HPT ini disebutkan di dalam penjelasan tentang sholat malam atau sholatul lail atau sholat tahajud itu nama lainnya adalah sholat witir. Nama lainnya adalah sholat witir. Jadi sholat tahajud nama lainnya adalah sholat witir. Tahajud itu 11 rakaat dan witir itu 11 rakaat. Kemudian nama lainnya lagi adalah qiyamul Ramadan, yang sekarang kita kenal dengan istilah tarawih itu. Jadi sebenarnya itu sama saja. Sama saja sholat tarawih dan tahajud atau sholat malam itu, mohon maaf, menurut penelitian Majelis Tarjih Minal Pusat Muhammadiyah itu sebenarnya satu sholat tapi dengan beberapa macam variasi nama. Sebagaimana sholat subuh itu, fardu subuh itu nama lainnya adalah sholat fardu fajar. Ya. Sholat fardu asar nama lainnya adalah dalam firman Allah itu hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Apa yang dimaksud dengan sholat wusta itu nama lain daripada sholat asar. Nah, termasuk yang terakhir itu di tingkat Jawa Tengah, Musyawarah Wilayah Tarjih Jawa Tengah, di Asrama Haji Donohudan waktu itu membahas tentang sholat isyraq atau sholat syuruk. Sholat isyraq atau syuruk itu sebenarnya adalah nama lain sholat duha. Nama lain sholat duha. Ye. Kalau dikerjakan di awal waktu, namanya sholat syuruk. Ye, namanya sholat syuruk atau isyraq. Kalau dikerjakan di tengah-tengah waktu, namanya sholat duha. Kalau dikerjakan di akhir waktu, menjelang zuhur, beberapa menit menjelang zuhur, itu namanya 10 menit atau seperempat menit atau setengah jam sebelum adzan zuhur, itu namanya sholat awabin. Awabin, iya. Jadi itu sebenarnya sholat yang sama. Satu sholat yang sama, iya. Jadi hanya beda nama karena waktunya dilaksanakan di berbeda-beda gitu ya. Iya. Adapun kalau yang sholat tahajud ini tetap namanya sama sekalipun waktunya berbeda-beda. Iya. Di awal waktu juga namanya sholat malam. Di akhir waktu juga namanya sholat malam juga. Di awal waktu juga namanya sholat witir. Di akhir waktu juga sholat witir. Karena ada pesan Rasulullah bagi teman saudara-saudara, bagi muslim yang tidak biasa dan susah bangun malam, itu Rasulullah berpesan, jangan pernah kamu tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Jadi anjuran sholat malam ini dianjurkan Rasulullah. Jadi dua yang sholat sunnah yang Rasulullah memberikan penekanan khusus, yaitu sholat witir dan sholat sunnah fajar. Ya. Itu ditekankan khusus oleh Rasulullah, kalau bisa jangan ditinggalkan. Bagi Rasulullah sholat witir itu atau sholat malam itu wajib, tapi bagi kita sunnah. Nah, sekalipun sunnah, tapi Rasulullah berpesan betul kalau bisa dikerjakan. Kalau tidak bisa bangun malam sebelum tidur, tidak apa-apa sholat witir gitu, Rasulullah begitu. Kemudian nama lain sholat witir itu kita bisa mengambil dari sabda Rasulullah ketika Rasulullah pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah itu di bulan Ramadan waktu beliau sugeng itu di semasa hayat beliau itu, beliau kan hanya 3 kali mengimami tarawih itu, qiyamul Ramadan itu hanya 3 kali, 3 hari 3 malam. Kemudian sahabat bertanya, kenapa kok tidak setiap malam? Kemudian Rasulullah bersabda, inni khasyitu ayyuktaba alaikumul witru. Saya khawatir sholat yang ganjil ini akan kalian anggap sebagai sebuah kewajiban. Nah, kata-kata witir ini kemudian kita mengambilnya dari situ. Jadi nama lain sholat tahajud, sholat tarawih, sholat qiyamul lail, nama lainnya witir. Tadi kita ambil juga dari sabda Rasulullah yang itu. Sholat yang sama berarti itu ya? Iya, sholat yang sama. Maka mohon maaf di kalangan warga Persyarikatan Muhammadiyah, kalau ada pertanyaan, kalau tadi sudah sholat tarawih 11 rakaat, apakah nanti malam itu masih sholat lagi? Tidak. Nah, sudah cukup dengan itu. Karena tarawihnya itu sudah termasuk tahajud gitu. Kalaupun nanti pengen yang tengah malam, ya waktunya aja yang digeser. Jangan sholat setelah Isya. Nah, tidur dulu, nanti tengah malam menjelang sahur itu baru bangun sholat. 11 rakaat. 11 rakaat. Atau mohon maaf, bagi yang masih pengen menambah ibadah di tengah malam itu, kita tidak sholat, tapi ada ibadah yang banyak kita mohon maaf kita abaikan, yaitu firman Allah, wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu di waktu sahur mereka
beristighfar kepada Allah. Beristighfar. Nah, jadi berdoa, mohon ampun pada Allah. Berzikir. Nah, itu berzikir itu juga ibadah yang utama itu. Jadi kalau tidak sholat kita bisa melaksanakan itu. Berzikir, beristighfar. Beristighfar sebanyak-banyaknya. Nggih. Macam doa di waktu sahur itu kan juga yang mustajab nih. Nggih, di waktu sahur di sepertiga malam yang terakhir itu. Berdoa dikabulkan, minta diberi, mohon ampun diampuni oleh Allah. Nggih. Walaupun tidak sholat. Tidak sholat, ya, karena sudah tarawih karena sudah setelah Isya itu. di awal waktu. Nggih. Kalau rakaatnya itu sendiri sahih 11 rakaat ya Ustaz. Nggih, 11 rakaat. Ada buku khusus yang ditulis oleh Ketua Majelis Tarjih periode yang lalu, nggih, yang sekarang jadi salah satu ketua Muhammadiyah, Pak Profesor Samsul Anwar. Beliau meneliti hadis-hadis sholat tarawih itu. Ya. Ditinjau dari sejarah, ditinjau dari kualitas sanad dan matannya, sampailah pada kesimpulan bahwa yang kuat adalah yang 11 rakaat itu. Yang kuat adalah 11. Nggih, yang 11 rakaat itu. Nggih. Termasuk awal mula berjamaah itu, berjamaah tarawih itu. Ya. Pada zaman Umar itu, Umar menunjuk 2 imam, yaitu Tamim Ad-Dari, kemudian itu juga 11 rakaat. Nah, jadi 11 rakaat dalam riwayatnya. Gitu, Mas Akbar. Kalau sholat tarawih sendiri itu untuk perempuan, itu lebih afdal di rumah atau di masjid? Nah, ini kita mengikuti fatwa tentang sholat jamaah bagi perempuan. Majelis Tarjih memberikan jawaban bagi perempuan kalau memang dia bisa aman sholat berjamaah di masjid itu aman, maka yang bagus diutamakan berjamaah. Nggih. Kalau ternyata berjamaah itu menimbulkan madharat, menimbulkan fitnah dan yang lain-lain, maka sebaiknya di rumah, bersama anggota keluarga yang lain yang perempuan, anak atau mungkin saudara perempuannya begitu. Tapi kalau dirasa dia bisa aman, maka dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Di masjid, nggih. Nah, kalau di lingkungan kita ini kan banyak nih teman-teman kita yang warga Muhammadiyah, tapi kan di lingkungan masjid yang 23 gitu. Ya. Sholat ikut tarawih yang 23 itu apakah sampai akhir atau medot saja 8 gitu? Oh. Karena kan ada hadis atau ya yang barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka pahalanya dihitung sholat semalam utuh. Ya. Maka berdasarkan keumuman hadis itu, supaya mendapatkan keutamaan yang utuh itu, maka sebaiknya diikuti dari awal sampai akhir. Jadi 8 rakaat, kemudian kita tunggu nanti yang 3 rakaat terakhir itu kita ikut berjamaah lagi. Oh gitu. Nah, di sela-sela itu kita bisa gunakan zikir atau ibadah yang lain, dengan catatan jangan sampai ibadah kita ini mengganggu jamaah yang ada di situ. Tetap di masjid itu menunggu witirnya yang 3 itu ya. Yang 3 itu. Nah, supaya kita dapat kesempurnaan pahala yang tadi itu. Kalau witirnya di rumah kan tidak mendapatkan tidak mendapatkan yang itu. Kalau witir sendiri itu sahihnya berapa rakaat? Maksudnya 3 rakaat salam, atau kalau di teman-teman kita di NU kan kadang 2 salam kemudian plus 1 gitu. Kalau di sini Mas Akbar 3 sekali salam boleh. Ya. Kemudian yang terakhir 1 rakaat juga boleh. Yang terakhir berarti 2 plus 1. 2 plus 1. Boleh ya? Nggih. Jadi mohon maaf sekali lagi tadi kembali ke nama lain sholat tahajud, tarawih tadi itu nama lainnya witir. Jadi witir itu 11 itu. Nah, 11 itu. Jadi bukan yang 3 itu. Jadi witir itu yang 11 itu. Adapun yang terakhir 3 itu bagaimana tekniknya? Boleh 3 sekali salam atau boleh dipecah. Kalau dipecah itu 3-4, bukan 4-4-2-1, tapi 4-4-3. dari semula 2-2-2-2-1. Tapi kalau pengen yang terakhir itu 3, maka 4-4-3. Kalau 2-2-2-2-3 di sini tidak dituntunkan seperti itu. Jadi kalau 3 itu 4-4-3, atau kalau tidak variasi yang mudah itu 2-2-2 diakhiri dengan 1 rakaat. 2-nya 5 kali plus 1. Itu formasi 2 ya. Kalau formasi 2. Formasi yang terakhir 3 4-4-3. Satu lagi ada istilah. Oh ya, mau ditambahkan, monggo Ustaz. Ini memasuki Ramadan ini biasanya ada pengajian namanya tarhib. Ini mohon maaf, istilah ini jangan sampai salah menyebutkan. Tulisannya mungkin sama,
Kalau pakai huruf Latin bahasa Indonesia mungkin sama. T-A-R-H-I-B. Tarhib gitu ya. Nah, tapi itu kalau membacanya bukan pakai hib, bukan tarhib, tapi tarhib. Ada apanya itu ya? Pakai hak. Itu kalau kita mengenal marhaban, nah itulah tarhib itu. Oh, gitu. Tarhib itu kalau kita biasa mengenal marhaban. Marhaban. Mohon maaf, hati-hati jangan sampai salah sebut. Kenapa? Kalau tarhib itu malah artinya itu menakut-nakuti. Jadi bukan senang menyambut Ramadan, tapi kita menyambut Ramadan dengan ketakutan gitu. Jadi mohon maaf bagi teman-teman ini kalau ada acara kajian atau acara-acara pengajian menyambut Ramadan itu mohon maaf ini jangan sampai salah sebut. Jadi kita menyebutnya marhaban. Marhaban itu selamat datang, kita menyambut dengan senang. Bukan marhaban. Ya, bukan marhaban. Jadi bukan tarhib tapi tarhib. Pakai hak. Nah, kalau tarhib itu malah ya kita menyambutnya dengan rasa ketakutan itu. Nah, begitu karena walaupun banyak yang mengkritik itu hadis itu tapi memang betul. Jadi Ramadan itu kita harus sambut dengan senang gembira, sukacita begitu. Jadi karena di sini bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat 1 bulan penuh, kemudian pahala dilipatkan oleh Allah. Maka kemudian kita menyambutnya dengan sukacita, dengan gembira begitu. Maka istilahnya tarhib. Doa-doa juga dikabulkan gitu ya. Doa-doa dikabulkan, tarhib atau kita mengenalnya marhaban. Bukan marhaban atau tarhib. Pakai hak bukan. Enggak pakai ya. Pakai hak. Termasuk dosanya juga dilipat gandakan, Ustaz. Oh tidak. Oh tidak. Tidak, tapi mohon maaf bulan Ramadan ini bulan mulia, maka ya janganlah sampai kemudian kita malah gunakan kita isi dengan kemaksiatan begitu. Jadi Allah itu Maha Sayang, Mas Akbar. Jadi kita kalau berbuat satu kebaikan itu akan diberi imbalan balasan Allah dengan 10 kali lipat. Tapi kalau kita berbuat kemaksiatan itu hanya dibalas dengan 1. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlah. Nah, itu begitu. Jadi berdasarkan keumuman hadis. Tapi nanti di bulan Ramadan itu dilipat gandakan lagi pahalanya, bahkan khusus di puasa itu tidak ada hitungannya karena itu tergantung Allah. Wa ana ajzi bihi, terserah Allah. Unlimited. Tidak ada batasannya. Masya Allah sekali Ustaz. Masya Allah sekali ini Bapak Ibu teman-teman ilmu yang kita dapat siang ini dari Ustaz Manan Judi. Ini adalah podcast yang pertama. Besok kita minggu depan selama Ramadan juga akan podcast yang lainnya dengan Ustaz yang lainnya juga. Terima kasih sekali Pak Ustaz. Terima kasih kembali. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.